isinya dus semua, Bu. Tuh, dus semua. Wah, itu macam. Api besar terlihat membakar gudang di lantai 3 bangunan perkantoran di Jalan Nusantara Timur, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Jumat petang. Udah lagi di OTW. Kobaran api yang berada di lantai 3 membuat sejumlah petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk menjangkau titik api. Beruntung sejumlah karyawan yang sedang bekerja segera keluar dari dalam bangunan untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam gudang dan membakar barang-barang di gudang. Saat ini upaya kita sedang mengurai supaya proses pendinginan bisa segera terselesaikan. Bang, ruangan gudang atau apa bang yang kebakar bang? Kesulitan kita ketika masuki atas itu banyak tumpukan barang-barang, jadi agak sulit kita menggapai TKP atas. Namun sebisa mungkin kita upayakan untuk tetap upaya untuk memadamkan api dan melokalisir agar tidak terjadi perambatan ke ruko-ruko di sebelah. Api baru padam setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus kebakaran ditangani Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Demo di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ricuh. Ricuh terjadi di PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan dengan tuntutan meminta lahan plasma sawit sebesar 20% untuk warga sekitar perusahaan. Demo warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah berujung ricuh. Sejumlah bangunan milik PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 di Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dibakar sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari. Sejumlah tuntutan disuarakan warga dalam aksi itu. Di antaranya warga menuntut PT HMBP 1 memberikan 20% lahan plasma dari luasan hak guna usaha lahan inti dari PT HMBP 1. Kemudian masyarakat Desa Bangkal menuntut lahan yang berstatus di kawasan hutan dengan luas kurang lebih 1.175 hektar dikelola oleh masyarakat sendiri. Selanjutnya, kiri kanan jalan Nagara, pinggir danau dan sungai kurang lebih 500 meter yang masuk areal PT HMBP harus dikembalikan dan diserahkan kepada masyarakat Desa Bangkal. Sebelumnya, situasi sempat memanas lantaran ada sekelompok orang dengan mobil pickup hendak membuat sedikit kericuhan. Guna mengamankan situasi di lapangan, personel kepolisian dari Satuan Brimob Polda Kalteng terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan. Saat ini situasi dalam keadaan kondusif setelah sempat digelar pertemuan antara perwakilan masyarakat dan pihak perusahaan guna mencari penyelesaian terbaik terkait tuntutan masyarakat. Dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota polisi menginjak kepala pengunjuk rasa saat pengamanan kericuhan yang terjadi dalam eksekusi lahan sengketa di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Lampung. Beginilah video yang tersebar saat petugas melakukan pengamanan aksi protes dari masa 3 kampung Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah terkait klaim lahan adat mereka yang akan digarap oleh PT Bumi Sentosa Abadi. Sayangnya, dalam proses pengamanan, petugas menginjak kepala pengunjuk rasa. Protes ini berlangsung yang akhirnya berujung kericuhan. Penangkapan warga yang melibatkan lebih dari 1.500 petugas gabungan dari Polres Lampung Tengah mengawal proses penggarapan lahan yang dilakukan oleh PT BSA. Lahan seluas 900 hektar yang menjadi sumber kontroversi ini merupakan lahan adat yang telah lama ditempati oleh masyarakat 3 kampung di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Namun PT Bumi Sentosa Abadi memulai penggarapan dengan sejumlah alat berat di atas lahan tersebut yang kemudian memicu protes warga berhadapan dengan petugas keamanan. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas akibat beberapa pengunjuk rasa ada yang membawa senjata tajam. Tadi sempat ada beberapa masyarakat yang diamankan karena mereka membawa sajam, kemudian menghalang-halangi kegiatan daripada perusahaan. Sampai dengan jam sekarang ada 7 masyarakat yang kita amankan
tetapi sekarang masih proses pemeriksaan. Untuk kegiatan pengamanan lahan ini kita menyesuaikan dengan kegiatan perusahaan. Sedikitnya 7 orang warga ditangkap polisi karena dianggap provokator di balik peristiwa kericuhan ini. Dari Lampung Tengah, Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Puluhan pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat menggelar aksi demo dan memblokade jalan raya. Aksi ini diwarnai isak tangis dan histeris pedagang karena tidak ada pemasukan. Setelah adanya larangan berjualan di sepanjang kawasan Pantai Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat, puluhan mama PKL ini menggelar aksi demo. Mama PKL ini melakukan orasi di jalan raya dengan mengusung sebuah keranda mayat dan spanduk tentang penolakan larangan berjualan di sekitar kawasan pantai. Puluhan PKL ini mengaku sudah selama 1 minggu tidak berjualan dan tidak mendapat pemasukan sehingga anak-anak mereka terancam putus sekolah karena dilarang berjualan di sekitar kawasan pantai. Dalam tuntutannya, mereka menolak adanya relokasi atau pemindahan lokasi mereka berjualan oleh Pemko Padang ke daerah lain. Nggak mungkin, pasti ada lah hati nurani Pak Wali Kota itu akan mengizinkan kami mangale balik. Itu yang kami minta. Kita sudah mendengar apa aspirasinya. Tentu dalam ini kami akan laporkan dulu kepada pimpinan terkait apa respon dari pimpinan. Secara konsep kita sudah punya, namun merespon atas kejadian ini tentu akan kami diskusi lagi di tingkat Pemko Padang. Selain melakukan orasi, mama ini juga memblokade jalan raya sehingga arus lalu lintas dialihkan sementara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan rumah yang berdekatan dengan kawasan wisata di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Belasan mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Puluhan rumah petak di belakang sentra wisata kuliner Jarak, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Jumat siang. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya material kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke beberapa bagian atap rumah. Diketahui, api muncul dari belakang bangunan sentra kuliner Jarak. Diduga api berasal dari sampah yang terbakar di belakang rumah. Jadi tadi kebakarannya dari arah belakang SDK, itu tanaman kering, merambatnya ke sini kena angin. Dan sementara tiketingnya kita tutup dulu sampai benar-benar kondusif. Itu berapa rumah yang terbakar, Pak? Pak, kurang lebih antara 10-an lah, belasan, karena dari arah tengah sana. 14 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Setelah 1 jam berjibaku dengan si jago merah, petugas akhirnya dapat memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena semua penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tempat pembuangan akhir Jatibarang, Semarang kembali terbakar. Gudang barang rongsok, kandang sapi, dan 1 unit alat berat yang bekerja atau yang ada pun ludes terbakar. Tempat pembuangan akhir TPA Jatibarang, Semarang kembali terbakar Jumat siang. Setelah pada beberapa hari lalu area TPA Zona 1 terbakar, kini area pembuangan sampah di Zona 3 yang aktif digunakan untuk membuang sampah terbakar hebat. Api yang muncul di antara tumpukan sampah dengan cepat merambat dan membesar akibat tiupan angin kencang. Kebakaran ini menyebabkan gudang barang rongsok, kandang sapi, dan 1 unit alat berat yang berada di lokasi turut terbakar. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk proses pemadaman. Ya, ini kandang-kandang sapi yang biasanya mencari ini makanan ternak yang ada di lokasi TPA. Ya, saya kira gitu. Dugaan awal, Bapak? Apa ini belum, masih dalam proses pemadaman. Kita yang penting kita selamatkan dulu. Jangan sampai api merambat ke daerah-daerah yang lain. Kebakaran diduga disebabkan cuaca panas membakar tumpukan sampah yang mengandung gas metana yang mudah terbakar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.
Pemirsa, di Treskrimsus Polda Metro Jaya kembali memanggil 4 pemeran yang diduga terlibat dalam produksi film porno karya bintang studio. Pada pemanggilan pertama, keempat pemeran tersebut mangkir dengan sejumlah alasan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan kedua terhadap 4 pemeran film porno karya bintang studio. Sebanyak 12 dari 16 pemeran film porno sebelumnya sudah diperiksa oleh tim penyidik sebagai saksi beberapa waktu lalu. Sementara itu, 4 pemeran lainnya yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki tidak hadir karena alamat yang tidak jelas serta alasan sakit. Rencananya pemanggilan kedua akan dilakukan pada 25 September 2023 mendatang. Selain melakukan pemeriksaan terhadap para pemeran film porno, polisi juga akan menghadirkan saksi ahli di bidang IT, hukum pidana, serta pornografi. Jadi kita masih melakukan profiling pencarian terkait dengan alamat dimaksud, karena beberapa informasi yang kita dapatkan alamat tersebut tidak ditemukan yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan satu talent pria yang kita panggil dan tidak hadir pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang beralasan sakit, karena sakit kita akan melibatkan bidang kesehatan. Dan yang paling terakhir, pada minggu ini kita telah melakukan komunikasi maupun koordinasi awal dengan 3 ahli, dari ahli ITE, ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi, masing-masing 2 ahli. Sudah kita lakukan komunikasi dan koordinasi awal. Insya Allah minggu depan kita jadwalkan untuk pemeriksaan para ahli. Sebelumnya, kepolisian sudah mengamankan 5 tersangka terkait penggerbekan rumah produksi film porno. Kelima tersangka ini masing-masing berperan sebagai produser, sutradara, kameramen, serta admin website. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Zulkarnain, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Banjarbaru menggelar sidang dakwaan 4 terdakwa penipuan senilai 71 miliar rupiah. Terdakwa dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 378 dan pasal 374 KUHP, serta pasal 55 tentang penipuan dan penggelapan. Empat terdakwa satu keluarga tersangka penipuan senilai 71 miliar berkedok investasi batubara di Kabupaten Banjar menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam dakwaannya, keempat terdakwa dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 378 dan pasal 374 KUHP serta pasal 55 tentang penipuan dan penggelapan. Ini ada 2 alternatif. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa mengajukan eksepsi atau penolakan dan keberatan yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya. Selain itu, keempat terdakwa juga mengajukan penangguhan penahanan kepada Ketua Majelis Hakim. Kita melihat kejanggalan dalam penguraian dakwaan itu. Jadi kita akan fit untuk mengajukan eksepsi. Karena di Bareskrim, kasus ini kan ada di Bareskrim, itu tidak ada penahanan. Pada saat dipanggil kejaksaan, dilampahkan kejaksaan pada tahap 2, itu kita langsung dilakukan pemeriksaan dan langsung dilakukan penahanan. Tidak ada pemeriksaan lanjut dari penyidik, itu dipanggil, kita di Polda, dulu tidak ada pemeriksaan lagi selanjutnya, tidak ada di kejaksaan. Sebelumnya, Mabes Polri berhasil mengamankan 4 pelaku penipuan senilai 71 miliar. 4 terdakwa itu diantaranya Andri Cahyadi selaku Direktur PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, Hendri Setiadi Direktur Multiguna Laksana, Kusno Harjianto pemegang saham PT Eksploitasi Energi Indonesia, serta Didi Agus Hartanto.
Dalam memperdayai korbannya, modus pelaku menawarkan investasi bisnis tambang batu bara di wilayah Kalimantan Selatan. Namun investasi tersebut bodong. Bukan keuntungan yang didapat, korban malah kerugian. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, M. Akhyar, iNews melaporkan.